Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Bayurong mengangguk sedikit dan berkata, "Tuan, saya tidak akan pernah mengakui kesalahan saya." Pada saat ini, mata Kaisar Perang Dayu seperti dua ular berpisah, menatap Loseng. Dia sudah mempercayai 7 poin dari perkataan gadis suci itu. Tetapi bagaimanapun juga, dia sekarang mewakili kerajaan besi hitam. Jadi Kaisar Perang Dayu hanya bisa bertanya, "Anak kecil, apakah anak saya Hong Wen dibunuh oleh Anda?" Loseng mengangkat bahunya dan menjawab dengan wajah polos, "Saya tidak mengenal Hong Wen, dan saya lebih mengenal wanita ini. Jadi saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Yo Huang tidak dapat menahannya lagi. Dua anggota kerajaan besi hitamnya dikalahkan satu demi satu. Pangeran tidak hanya merekomendasikan orang ini untuk bertarung, tetapi Raja Yan juga merekomendasikan orang ini. Sekarang, Luo Tianxing tiba-tiba tertarik pada Kaisar Kerajaan Dayu. Jadi mustahil baginya untuk tetap diam. Bahkan ketika dia sedang ditanyai, "Liu Shan, Luo Tianxing berasal dari kerajaan besi hitam saya, dan dia telah mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang Anda cari. Jadi jangan mempersulitnya." Yo Huang menyarankan dengan sabar, "Liu Shan adalah anak asli Kaisar Perang Dayu, dan seluruh kerajaan Dayu adalah milik keluarga Liu. Oleh karena itu, secara teori dapat dipahami bahwa kerajaan Dayu setara dengan keluarga kelas 8. Namun ada ekspresi cemas di wajah Raja Yan. Dia tahu bahwa asal-usul Loseng itu misterius. Seseorang dengan bakat seperti itu tidak mungkin orang yang tidak dikenal sebelumnya. Faktanya, baik Raja Yan dan putra mahkota diam-diam menyelidiki identitas Loseng. Tapi informasi yang mereka terima secara mengejutkan, konsisten dengan kesimpulannya bahwa orang ini bukan berasal dari kerajaan besi hitam, karena mereka tidak dapat menemukan informasi apapun dari Luo Tianxing. Jadi mereka mulai dengan penjaga di samping Loseng. Setelah penyelidikan ini, mereka menjadi semakin bingung. Orang kuat di alam hidup dan mati bernama Cho Junfeng ini ternyata berasal dari kerajaan Dayu. Anggota kerajaan dan diaken yang berafiliasi dengan sekte esoterik. Akibat membuat identitas Loseng semakin membingungkan, tapi tentu saja Raja Yan tidak mempedulikan identitas Loseng. Kuncinya adalah orang tersebut dapat membantunya, dan itu sudah cukup bagi Raja Yan. Adapun pangeran, sekarang Pangeran Zhongning yakin bahwa perkataan Bai Yunrong pasti benar. Orang bernama Luo Tianxing ini pasti berasal dari wilayah tengah. Sebelumnya pangeran ingin Loseng mengajaknya bertarung, tetapi Loseng tidak mengambil tindakan apapun. Dan dia menjelaskan bahwa dia tidak akan membeli kesalahannya sendiri. Tentu saja, Yoning tidak akan maju untuk berbicara mewakili Loseng, dan dia juga tidak mau mengungkapkan identitas Loseng. Lagi pula, Loseng sekarang bermain atas nama kerajaan besi hitam, jadi tidak mungkin dia keluar untuk bermain melawannya. Jika tidak, apa yang akan dipikirkan ayahnya? Namun siapa sangka setelah Yo Huang selesai berbicara, Kaisar Perang Dayu mengabaikannya. Mendengus dingin menunjuk ke arah Loseng dan berkata, "Anda tidak perlu mengatakan yang sebenarnya, saya akan mencari jiwa Anda sendiri." Tepat ketika Kaisar Perang Dayu mengulurkan tangannya, gelombang jiwa yang kuat tiba-tiba menyebar dari sela alisnya. Itu serangan jiwa Kaisar Perang Dayu, sebenarnya menggunakan serangan jiwanya secara langsung. Kekuatan besar alam laut dewa dengan tekanan jiwa Kaisar Perang Dayu itu dapat mengubah para pejuang alam kesengsaraan kekosongan menjadi idiot. Tanpa diduga, Kaisar Perang Dayu ingin menyerang seorang junior. Prajurit bernama Luo Tianxing itu mungkin dalam masalah.
Baru saja banyak prajurit alam kesengsaraan kekosongan mulai membuat keributan di alun-alun dan hampir mengambil tindakan. Namun orang kuat dari alam laut dewa melepaskan tekanan jiwanya dan menekan semua prajurit alam kesengsaraan kekosongan. Tapi pemaksaan jiwa ini bukanlah cara untuk menyakiti orang. Itu hanya melepaskan kekuatan jiwa seseorang untuk menekan semua orang. Namun jiwa orang yang berkuasa di alam laut dewa umumnya sangat kuat. Jika semua jiwa seseorang ditekan untuk mengejutkan para prajurit alam kesengsaraan kekosongan, itu sudah cukup untuk mengubahnya menjadi idiot. Terlebih lagi, sekarang Kaisar Perang Dayu langsung menggunakan serangan jiwa, dan dia ingin langsung menghapus kesadaran Loseng, kemudian mencari jiwa Loseng, karena cara ini jelas lebih langsung dan sederhana. Tetapi pada saat yang sama, pikiran Loseng akan diaduk oleh Kaisar Perang Dayu, yang menyebabkan ingatannya menjadi berantakan. Jika Loseng tidak mampu menahannya, mungkin dia akan menjadi tidak idiot. Namun Kaisar Dayu tidak peduli dengan hidup atau mati Loseng. "Liu-san, Anda!" Ekspresi Ye Huang berubah. Dia tidak menyangka Liu-san akan melakukan hal seperti ini. Dia akan menyerang Lo Tian secara langsung tanpa peringatan apapun. Jadi sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Jelas bagi Liu-san, Kaisar Perang Dayu bertekad untuk memenangkan Zhu Huang dan tidak akan berperang dengan kerajaan Dayu karena seorang prajurit kecil di alam kesengsaraan kekosongan. Jadi dia mengambil tindakan terlebih dahulu. Tepat di bawah pandangan semua orang, gelombang jiwa langsung menuju Loseng. Namun mata Loseng bersinar dengan cahaya redup, menatap Kaisar Perang Dayu dengan acuh tak acuh. Lagi pula, Loseng telah merasakan kekuatan gelombang jiwa ini sejak pertama kali muncul. Dan jiwa Loseng saat ini sangat dekat dengan alam jiwa Gyo. Jadi kekuatan jiwa di bawah alam jiwa Gyo tidak dapat menyebabkan kebanyakan kerusakan padanya. Karena fluktuasi jiwa ini hanya dilepaskan oleh jiwa dari ranah jiwa pertempuran. Oleh karena itu, Loseng sendiri tidak takut. Jadi dia berdiri dengan tenang di udara tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Tetapi dia sangat waspada terhadap Kaisar Perang Dayu. Bagaimanapun Kaisar Perang Dayu bisa mendapatkan gelar Kaisar Perang, dan dia juga termasuk yang terbaik di alam laut dewa. Jika orang ini bersikeras untuk membunuhnya, Loseng mungkin tidak akan mampu bertahan satu putaran pun di tangan Kaisar Perang Dayu. Jadi kuncinya adalah orang ini bahkan tidak menanyakan pertanyaan tersebut dengan jelas sebelum dia memutuskan membunuhnya. Dia sepertinya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang ini. Tapi meskipun serangan jiwa bukanlah masalah bagi Loseng, namun masalahnya adalah Loseng menjadi sasaran Kaisar Perang Dayu. Tapi Loseng tidak memilih untuk melawan. Dia juga tidak membiarkan King Long maju untuk menelan serangan jiwa Kaisar Perang Dayu. Dalam hal ini, Loseng hanya bisa memilih untuk bertahan, karena sekali dia melakukan serangan balik, dia kemungkinan besar akan terkena serangan langsung dari Kaisar Perang Dayu. Segera serangan jiwa yang kuat itu terus menghanyutkan jiwa Loseng, tetapi jiwa Loseng sudah sangat kuat. Bahkan di permukaannya terus-menerus memancarkan cahaya berwarna Gyo. Dan itu bukan masalah serius. Jiwa dalam pikirannya mungkin telah hancur. Jika Anda tidak bergerak, Anda pasti akan menjadi idiot. Kasihan sekali, siapa yang menyuruhnya menyinggung Kaisar Perang Dayu? Pemimpin kerajaan yang agung, apakah dia begitu mudah untuk disinggung? Ketika banyak prajurit alam kesengsaraan kekosongan melihat serangan jiwa yang kuat, wajah mereka menunjukkan ketakutan yang berkepanjangan. Meskipun serangan itu tidak ditujukan pada mereka, tetapi saat merasakan sisa kekuatan serangan jiwa ini, itu sudah cukup untuk membuat mereka takut. Raja Yan menutup matanya dan merutkan kening dalam-dalam. Meskipun dia belum lama ini mengenal Loseng, tapi orang ini tidak hanya sangat berbakat dan kuat, dan dia juga tidak pernah menipu. Inilah sebabnya Raja Yan menghargai Loseng.
dan menjadi alasan mengapa dia memperlakukan Lo Sheng sebagai teman sejati. Namun jika itu adalah orang kuat lainnya di alam laut dewa, dia pasti akan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Tetapi sekarang, Kaisar Perang Dayu yang mengambil tindakan dan dia tidak memiliki kualifikasi. Apalagi dia ingin menghentikannya, dia mungkin tidak dapat melakukannya tepat waktu. Yo Huang menghela nafas pelan kemudian berkata, "Baiklah Liu Zhan, tidak peduli apapun yang terjadi, dia juga mewakili kerajaan besi hitam saya. Jadi jangan musnahkan jiwanya, jika tidak dia akan mayat. Karena jika jiwa Lo Sheng benar-benar terbunuh, Lo Sheng akan mati. Tetapi jika jiwa Lo Sheng yang hancur tersisa, meskipun Lo Sheng tidak akan mati, tetapi ia akan menjadi idiot." Jadi Zhou Huang hanya berhenti dan tidak terburu-buru. Secara umum, Liu Zhan hanya bisa menyelamatkan nyawa Lo Sheng. Lagi pula, lebih baik menjadi idiot daripada mati. Tapi begitu kata-kata Zhou Huang diucapkan, Liu Zhan memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan matanya tertuju pada Lo Sheng. Namun kebutuhan ini berlangsung beberapa saat dan banyak orang kuat di alam laut dewa juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak hanya Zhou Huang, tetapi juga penguasa kerajaan Tianyun dari kerajaan ilahi Xingye dan Kaisar Perang Tianfeng dari kerajaan Tianfeng semuanya memandang Lo Sheng dengan ekspresi aneh. Dan pada saat yang sama, mengalihkan pandangan mereka kembali ke Kaisar Perang Dayu. Jelas mata Luo Tianxing jernih dan cerah dan dia tampak baik-baik saja. Bagaimana situasinya? Mungkinkah Kaisar Perang Dayu tetap memegang tangannya? Ini tidak mungkin. Keempat raja telah menjabat selama bertahun-tahun dan mereka semua sangat mengenal emosi satu sama lain. Liu Zhan, Kaisar Perang Dayu, memiliki kepribadian yang suram dan sangat berdarah dingin serta penyendiri. Jika dia memilih untuk mengambil tindakan, sama sekali tidak ada kemungkinannya dia menahan diri. Tapi Luo Tianxing tampaknya aman dan sehat. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Di tangga, mata para pastor besar alam laut dewa berkedip-kedip, sama sekali tidak dapat memahami situasi yang terjadi. Tapi seiring berjalannya waktu, tidak hanya mereka yang kuat di alam laut dewa yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi juga mereka yang kuat di alam hidup dan mati, dan banyak pejuang di alam kesengsaraan kekosongan, karena Lo Sheng sepertinya tidak terluka. Tapi reaksi pertama semua orang adalah Kaisar Perang Dayu tetap memegang tangannya. Setelah laut ilahi dibuka dan para pejuang menyebut diri mereka dunia batin, dan menjadi lebih mudah untuk mengembangkan jiwa mereka. Namun sumber daya di dunia bawah cukup langka dan tidak dapat dibandingkan dengan sumber daya di dunia atas, sehingga tidak banyak cara untuk mengembangkan jiwa. Oleh karena itu, banyak pejuang berbakat di alam atas dapat mengembangkan kekuatan jiwa mereka ke alam jiwa pertempuran, di alam kesengsaraan void dan alam hidup dan mati. Namun di dunia bawah, banyak pejuang hanya dapat memiliki kekuatan ini setelah mereka membuka lautan dewa, alam pertempuran jiwa, alam jiwa. Adapun Lo Sheng, dia mengalami kecelakaan dalam arti tertentu. Ini bukan kebetulan karena Lo Sheng tidak mengolah jiwanya di alam bawah, dan dia masih mengandalkan alam naga sejati untuk membiarkan jiwanya mendapatkan kekuatan di bawah ujian roh jahat binatang burung hantu. Setelah cepat meningkatkan dan menyerap sebagian besar kekuatan jiwa Lo Sheng dipromosikan ke alam jiwa pertarungan. Di alam bawah, penguasa besar alam laut ilahi dapat dengan mudah menekan semua orang kuat di alam hidup dan mati. Pertama-tama ada kesenjangan antara langit dan bumi di tingkat jiwa. Hanya setelah mencapai alam jiwa pertempuran, kekuatan jiwa dapat berubah menjadi senjata ampuh. Saat ini, Kaisar Perang Dayu Liu Shan memandang Lo Sheng dengan mata yang rumit. Dia merasa bahwa jiwa Lo Sheng sangat kuat dan tidak lebih lemah dari jiwanya sendiri, bahkan lebih kuat darinya. Jika Lo Sheng memilih untuk melawan, Kaisar Perang Dayu pasti akan menderita kerugian besar.
Setidaknya sinar jiwa yang digunakan untuk menyerang Lo Sheng mungkin akan dipadamkan oleh Lo Sheng. Namun Lo Sheng tidak melawan, mungkin karena dia takut dengan kekuatannya sendiri. Setelah Kaisar Perang Dayung menatap Lo Sheng dengan tatapan kosong, dia mengucapkan 3 kata. Bagus, bagus, bagus. Pada usia seperti itu dan dengan tingkat kultivasi seperti itu, Anda sebenarnya memiliki jiwa yang dekat dengan alam jiwa Gyo. Jadi, dia layak menjadi pahlawan muda. Ketika Kaisar Perang Dayung mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Semua orang mengira bahwa Kaisar Perang Dayung telah menahan diri, tetapi Kaisar Perang Dayung memberitahu semua orang bahwa bukan karena dia menahan diri, tetapi jiwa Lo Sheng sudah dekat dengan alam jiwa Gyo, yang bahkan di bawah master alam laut dewa. Sangat sulit bagi jiwa mereka untuk memasuki alam jiwa pertarungan, atau dengan kata lain mustahil untuk mencapainya di alam bawah. Teknik dan ramuan untuk mengolah jiwa sangatlah sedikit dan efeknya secara umum sangat buruk. Dan zaman kuno hingga sekarang tidak pernah ada orang kuat di alam hidup dan mati yang telah mengembangkan jiwanya hingga tanah jiwa pertempuran. Apalagi ranah jiwa pertempuran, Lo Sheng hanyalah prajurit rel kesengsaraan kekosongan, dan itu hanyalah tahap tengah dari alam kesengsaraan kekosongan. Jadi ketika Kaisar Dayung mengucapkan kata-kata ini, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Setelah mendengar kata-kata Kaisar Perang Dayung, Bai Yurong segera berkata, "Ya, Tuan Wuxin pernah berkata bahwa cawan spiritual yang dia atur di wilayah tengah telah dibunuh oleh Lo Sheng. Kekuatan jiwa orang ini sangat kuat sehingga dia tidak perlu menatua gong datang untuk mengidentifikasinya. Sekarang tidak ada keraguan bahwa Anda adalah Lo Sheng. Tidak peduli siapa anak ini, bagaimana dia mengembangkan jiwa ke tingkat ini. Bahkan Kaisar Perang Dayung tidak berdaya melawannya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Terlebih lagi dia berasal dari tempat kecil seperti wilayah tengah. Sebelumnya dikatakan bahwa siapapun yang telah memasuki alam hidup dan mati dapat menyapu seluruh wilayah tengah. Mustahil, bagaimana monster seperti itu bisa lahir di tempat seperti wilayah tengah? Prajurit alam kesengsaraan kekosongan yang dapat berdiri di Xilongjiang, pada dasarnya ada jenius tingkat dewa di antara 4 kerajaan dewa utama, dan mereka adalah jenius di tingkat pertama dan kedua. Bahkan jenius di tingkat ketiga sangat jarang, dan para jenius tingkat dewa ini mungkin akan memasuki alam laut dewa di masa depan. Tentu saja itu hanya mungkin, karena jumlah prajurit pada akhirnya bisa mencapai alam laut dewa tidak terlalu banyak. Karena dia jenius, dia akan menjadi sombong. Tetapi pada saat ini mereka terkena pukulan, tapi ini bukan tentang kekuatan Lo Sheng. Hanya saja ada banyak aspek untuk mengukur kekuatan seorang pejuang, seperti keterampilan, kekuatan, kecepatan, kultivasi, jiwa. Adalah ranah jiwa hanyalah salah satu aspek. Seperti yang dikatakan Kaisar Perang Dayung, jiwa Lo Sheng memang sangat kuat, bahkan mendekati alam jiwa Gyo. Namun bukan berarti Lo Sheng sangat kuat dalam aspek lain. Lagi pula, Lo Sheng belum menunjukkan kekuatannya, namun meski begitu, jiwa yang mendekati alam jiwa Gyo masih membuat mereka begitu cemburu, hingga mereka dapat bisa mempercayainya. Karena ini seperti sekelompok teman yang semuanya berada di garis awal yang sama. Setiap orang memperoleh jumlah kekayaan yang sama setiap hari. Kadang-kadang, beberapa orang memperoleh kekayaan 2 atau 2 kali lipat dari diri mereka sendiri. Meskipun ini juga normal, tapi semua orang iri, namun ini juga akan membuat Anda bekerja lebih keras untuk mengejar ketinggalan. Akibatnya, suatu hari tiba-tiba muncul seorang pria. Pria ini kira-kira seumuran dengan mereka dan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan mereka. Hasilnya, dia memperoleh kekayaan 100 kali atau 1000 kali lipat.
Jadi bagaimana mungkin orang lain di dunia tersebut yang usianya sama menyeimbangkan pikiran mereka? Jadi mereka bahkan tidak punya keberanian untuk mengejar ketinggalan. Pada saat ini, 3 penguasa alam laut dewa dari rumah Gyeok Suanwoo bahkan lebih terkejut lagi. Mereka telah melihat kekuatan Loseng. Orang ini tidak hanya memiliki pemahaman hukum yang menakjubkan, tetapi kekuatannya sendiri juga mencapai tingkat yang menakutkan. Sekarang ketiganya mereka baru saja mengetahui bahwa jiwa Loseng sebenarnya sangat kuat. Sehingga orang ini seperti monster tanpa cacat. Jadi kekuatan mengerikan macam apa yang akan dimiliki orang ini? Setelah dia menerobos alam laut dewa di masa depan, mata Pangeran Johnny tertuju pada Loseng, tetapi dia bergumam di dalam hatinya. Jiwa yang dekat dengan alam jiwa Gyeok, bagaimana ini bisa terjadi? Jika orang ini bisa dimenangkan olehnya, dia akan sangat membantunya di masa depan. Namun sayangnya dia berlindung pada Rajayan, jadi apakah ini takdirnya? Pada hari ini para kaisar dari 4 kerajaan dewa utama datang dan mereka juga membawa serta para pangeran dari masing-masing kerajaan dewa besar. Dan para pangeran yang bisa mengikuti kaisar ini secara alami tidak lemah dalam hal kekuatan. Mereka pada dasarnya adalah pejuang yang menduduki peringkat pertama. Selain itu, beberapa pangeran juga cukup kuat untuk berdiri di puncak tangga pertama. Dan para pangeran ini adalah protagonis masa depan dari 4 kerajaan dewa. Jenius tingkat dewa biasa pada akhirnya dapat mencapai kekuatan besar di alam laut dewa selama mereka tidak binasa. Tapi bagi para pangeran kerajaan dewa ini, mencapai alam laut dewa hampir merupakan suatu kepastian. Namun saat ini banyak pangeran dari kerajaan dewa yang mengalami depresi berat. Mereka awalnya adalah kebanggaan kerajaan dewa yang paling kuat di antara generasi muda. Mereka tumbuh dengan mantap di bawah naungan ayah mereka. Dengan akumulasi sumber daya yang besar dan tempat pelatihan yang padat, prestasi dan kekuatan mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka. Tapi sekarang dia sangat terpukul oleh Loseng. Seperti kata pepatah, perbandingkan antara manusia itu menjengkelkan. Dulu tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka karena mereka adalah sekelompok pejuang di garis depan. Tapi sekarang, dia sangat terpukul oleh Loseng. Seperti kata pepatah, perbandingan antar manusia itu menjengkelkan. Dulu tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka karena mereka adalah sekelompok pejuang di garis depan. Tapi sekarang, mereka membandingkan diri mereka dengan Loseng dan kemudian mereka menemukan celahnya. Hah? Itu artinya jiwanya kuat. Pasti ada peluang besar yang menyebabkan jiwanya mengalami mutasi. Saya khawatir kekuatannya sendiri rentan. Saya sangat ingin bertemu orang ini, percuma saja memiliki satu jiwa yang kuat. Saya punya harta rahasia pelindung jiwa yang diberikan oleh ayah saya. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan orang ini pada saya. Tergantung situasinya. Jika anak ini bisa mengalahkan Yun Long To, mungkin saya akan tertarik untuk turun dan bermain dengannya. Beberapa pangeran kerajaan dewa memikirkan hal ini di dalam hati mereka, dan hanya dengan berpikir seperti ini, mentalitas mereka bisa lebih seimbang. Rajayan membuka matanya bersinar karena kegembiraan. Dia telah lama memperhatikan kualitas luar biasa Loseng. Tetapi dia tidak menyangka bahwa jiwa Loseng begitu kuat. Bahkan Liu Zhan tidak bisa melakukan apapun terhadap Loseng, sehingga anak laki-laki ini membawa dia kejutan besar. Pada saat ini, Raja Yan tiba-tiba merasakan kewaspadaan di dalam hatinya, dan kemudian menggunakan energi aslinya untuk mengirimkan suaranya, dan berteriak kepada Zhou Huang. Ayah! Tapi bagaimana mungkin Zhou Huang tidak mengerti apa yang dimaksud Raja Yan. Baru saja Liu Zhan tiba-tiba mengambil tindakan dan menggunakan jiwanya untuk menyerang Loseng.
Tanpa diduga, Lo Sheng tidak jauh lebih lemah dari Liu Zhan. Sekarang Liu Zhan sudah memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Jika dia menggunakan energi sejati untuk menghancurkan Lo Sheng, bagaimana Lo Sheng bisa bertahan? Lagi pula, tidak masalah jika orang seperti ini tidak muncul di kerajaan besi hitam. Tapi karena dia muncul, dia harus melindunginya apapun yang terjadi. Di bawah suara mendesing, sosok Yo Huang bersinar, tetapi dia berdiri di antara Lo Sheng dan Kaisar Perang Dayu. Kemudian dia berkata kepada Kaisar Perang Dayu dengan tenang, "Liu Zhan, itu sudah cukup. Sebagai pemimpin kerajaan, Anda harus memperlakukan tindakan seorang junior juga. Sejauh ini tidak peduli dia Lo Sheng atau Lo Tianxing. Dia adalah anggota kerajaan besi hitam saya." Wajah Yo Huang tegas dan arti dari kata-katanya ini juga sangat jelas, yang dapat diturunkan dari arti lain. Tidak peduli apakah Lo Sheng membunuh pangeran kerajaan Dayu, dia akan melindungi Lo Sheng. Karena dimanapun ada orang, di situ ada pergulatan. Meskipun 4 kerajaan dewa utama berada dalam semangat yang sama, dan tidak pernah ada perang antara kerajaan dewa berskala besar. Namun ini tidak berarti bahwa 4 kerajaan dewa utama tidak bersaing satu sama lain. Sebaliknya, justru karena 4 kerajaan dewa utama memiliki hubungannya yang baik dan tidak dapat saling mencamplok, persaingan rahasia menjadi semakin ketat. Dan ini juga alasan mengapa 4 kerajaan dewa besar telah mendirikan banyak rumah seni bela diri. Adapun tujuannya adalah untuk menumbuhkan bakat baru. Sebagai pemimpin kerajaan besi hitam, Yo Huang sangat menyadari nilai Lo Sheng. Meski dia belum bisa melihat kekuatan Lo Sheng yang sebenarnya. Di tengah alam kekosongan, jiwanya sudah dekat dengan alam jiwa Gyo yang sudah cukup menjelaskan banyak masalah. Jadi meskipun Yo Huang berbicara dengan ramah, bukan berarti dia takut pada Kaisar Yu. Meskipun selama bertahun-tahun, kerajaan Dayu mengalami perkembangan paling pesat dari segi kekuatan komprehensif. Karena Dayu menduduki peringkat pertama, sedangkan kerajaan besi hitam menempati peringkat keempat. Namun dalam hal kekuatan di antara para raja, Yo Huang mungkin tidak lebih rendah dari Yo Lan. Jadi setelah mendengar kata-kata Yo Huang, wajah Liu Zhan tiba-tiba berubah muram lagi dan bertanya, "Yo Huang, apa maksud Anda?" Yo Huang masih berkata dengan tenang, "Artinya sangat jelas, saya tidak tahu apakah dia Lo Sheng atau Luo Tianxing. Dia berasal dari kerajaan besi hitam dan rumah Gye Xuanwu, dan dia adalah anggota kerajaan besi hitam saya." Liu Zhan mendengus dingin dan seringnya muncul di sudut mulutnya. "Jadi, kematian pangeran saya sia-sia?" Yo Huang sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menjawab dengan tenang, "Jika saya ingat dengan benar, keturunan Anda mungkin berjumlah lebih dari 20.000 orang, kan? Beberapa raja menyukai wanita dan secara alami memiliki banyak ahli waris. Jadi raja-raja dari 4 kerajaan dewa utama masing-masing memiliki banyak ahli waris. Lagi pula sebagai seorang raja, semakin banyak ahli waris berikutnya semakin baik. Sehingga yang terbaik dapat dipilih di antara pangeran terbaik. Namun keturunan Liu Zhan, Kaisar Perang Dayu, mungkin yang paling banyak. Pria ini awalnya sangat menyukai wanita dan istananya menempati lahan 1.000.000 hektar yang setara dengan kota berukuran sedang. Berbagai macam keindahan di dalamnya sangat menakutkan, karena ada puluhan ribu wanita cantik di dalamnya. Dan jumlah pangeran yang dilahirkan oleh selir-selir ini mungkin mendekati 20.000 orang. Dan Liu Zhan mungkin tidak dapat mengingat nama semua putranya. Sehingga menjadi pangeran di kerajaan Dayu sepertinya tidak karena sebagai seorang pangeran. Mereka harus mengadakan bakat dan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia tidak sia-sia sebelum dia dapat menikmati makanan hangat.
dan sebagian besar pangeran dengan bakat buruk hanya bisa disingkirkan secara brutal. Jadi dari sudut pandang ini, kehidupan para pangeran dengan talenta buruk jauh lebih menyedihkan dibandingkan kehidupan orang biasa. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.